Halo guys, nama gue Islam dari StaffTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Di tahun 2024 awal ini, kita udah lama ya nggak nge-review iPhone. Jadi, kali ini kita bakal nge-review iPhone SE generasi ketiga yang tahun 2022 kemarin rilis. Kenapa gue pengen review ini? Karena sekarang harga iBox-nya pun udah lumayan murah. Jadi kita bahas dulu untuk harganya. Untuk harganya gue beli ini kondisinya tuh full set dan versi iBox 64GB, battery health 88%, itu di harga 4,9 juta. Sangat worth it ya, itu sangat menarik banget. Yang pastinya iPhone SE itu kelemahan besar dari HP-nya itu desain yang jadul dan juga baterainya yang lemah. Tapi mungkin ada tempatnya lah di market sekarang menurut gue iPhone SE 2022 ini atau generasi ketiga. Gue bakal panggil generasi ketiga. Jadi seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan sambil kita buka, kita bahas untuk speknya ya. Untuk spek sendiri, iPhone SE ini pakai chipset yang sangat powerful banget. Bottleneck menurut gue malah. Pakai Apple A15 Bionic, fabrikasi 5 nanometer. Ini speknya pretty much mirip dengan iPhone 14 atau iPhone 15. iPhone 13 maksud gue. Dan dia punya layar sebesar 4,7 inci. Dengan IPS Retina display. Maximum brightness di 625 nits dan yang pastinya masih 60 Hz ya. Storage udah NVMe, ada NFC yang pastinya, dan juga dia masih pakai home button, gak ada headphone jack, udah 2 speaker, terus punya baterai. Nah ini nih, baterainya kecil banget. Hanya 2016 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 20 watt aja, sama kayak iPhone paling mahal sekalipun ya zaman sekarang. Dan juga dia udah ada wireless charging. Jadi ya, memang speknya flagship, tapi flagshipnya tuh zaman dulu ya, zaman iPhone 8. Dan yang pasti ini HP Apple terakhir yang masih pakai desain jadul, yang masih pakai desain home button. Jadi kalau misalnya kalian suka nostalgic content, ini yang pastinya bakal mengingatkan kalian dengan masa-masa indah Apple zaman dulu ya. Nah gini ya produknya, bisa kita lihat. Masih ada kartu garansinya, tapi garansinya udah habis kok. Dia baterai 88%, full set, dan kata saudara untuk kemulusan, dia itu kemulusannya cukup oke, tapi layarnya ada scratch pemakaian. Ya, jadi well used lah bisa dibilang. Kalau bisa kita buka, ini pastinya box original. Kalau bisa kita buka, di sini ada iPhone-nya. Dia udah dikasih tempered glass belakangnya juga, bisa kita lihat. Dan depan dia ini nih, ada beberapa scratch kelihatan ya. Dari sini juga, kita lah bentar. Untuk kelengkapan bisa kita lihat, ya kelengkapannya bener-bener basic banget. Ada Apple. Stiker masih ada nggak Apple stiker? Oh, udah nggak ada sayangnya. Udah dipakai, tapi at least dia masih komplit. Dan untuk chargernya dia well used ya, bisa kita lihat. Sampai ditutupin kayak gini. Jadi udah menguning, it's okay. Yang pastinya ini pernah dipakai bekas orang. Dan ini dia untuk bodi belakangnya sudah ada tempered glass ya. Tempered glassnya lumayan unik ya, dia ngerubah warnanya. Oke, kita lihat bagian depannya dulu deh. Oke, bagian depan. Nah, bisa kelihatan nggak tuh? Kita zoom dikit ya. Nah, kena cahaya, dia itu ada scratch yang cukup banyak bisa dibilang. Cukup banyak scratch, tapi wajar banget ini bekas pemakaian. At least nggak ada scratch yang super deep ya. Kalau misalnya kita ngeliat ke samping, di sini ada beberapa bekas pemakaian juga, tapi untuk button dan teman-teman sih semua masih cukup clicky dan enak dipencet. Untuk SIM sendiri, dia itu SIM-nya pasti single SIM, tidak dual SIM. Dan yang gue suka dari HP ini tuh ya guys, ini nih, bener-bener compact banget ya. Kalau aja iPhone bisa ngebuat desain kayak gini, full screen, terus baterainya bagus, pasti bakal laku deh. iPhone SE 4 moga-moga kayak gitu ya. Ini sangat tipis yang pastinya, terus dia itu compact banget lah. Desain ini benar-benar tua banget, bisa kita lihat bezel tebal, tapi ya. Kenapa gue alasan beli HP ini tuh? Karena menurut gue ya, ini HP cocok banget untuk HP kedua. Iya nggak sih? Karena kan iPhone tuh punya standby time yang sangat baik ya. iPhone tuh standby time menurut gue yang terbaik di HP. Dan juga dia itu punya kualitas kamera yang sampai sekarang pun Android masih nggak bisa ngalahin. Maksud gue kamera tuh bukan foto ya, kualitas video. Kualitas video iPhone tuh sampai sekarang masih belum bisa ada yang ngalahin ya Android. Sangat bagus banget. Ini aja gue nge-record pakai iPhone kan. Di 4K 60. Dan HP ini juga ya, kamera belakangnya di 12 megapiksel, ada optical stabilization, dan bisa nge-record sampai 4K 60. Sama persis kayak iPhone 14 Pro Max gue. Dan kamera depan dia itu hanya 7 megapiksel, tapi dia
udah ada electronic image stabilization dan bisa nge-record maksimal hanya 1080p 30 fps aja. Udah cukup plenty. Ini sih menurut gue untuk HP secondary cocok banget buat HP cadangan atau HP untuk ngambil foto, terutama ngambil video. Ini HP sih mantep banget, dan untuk main game dikit-dikit juga kayak Daily Commission kayaknya ini bisa bagus. Tapi itu hanya spekulasi, nanti kita bakal lihat di full reviewnya minggu depan ya. Dan nanti juga gue bakal nge-review lagi iPhone yang gue punya, 14 Pro Max di tahun 2024, dan nge-recordnya bakal pakai HP ini. Anyway, kemulusan ya gitu ya, cukup bagus, cukup oke. Dan untuk berat sendiri, kalau misalnya kita coba ukur beratnya, ini sih HP cukup enteng. Coba kita weight aja, 145 gram beratnya. Dia cukup enteng karena baterainya kecil, badannya tipis, tapi memang build-nya sendiri dia ini sangat premium. Jadi kita cabut aja ya, ini tempered glass sepertinya tidak perlu. Ini kayaknya, ini bukan tempered glass, ini hydrogel guys. Ya ini hydrogel. Gue nggak pernah beli iPhone yang warna hitam, iPhone SE. Jadi memang ini warna hitamnya tuh lebih ke kebiruan ya, hitam-hitam kebiruan gitu loh. Dan bodi belakang ada beberapa scratch juga, tapi overall sih body cukup oke, nggak ada masalah. Seperti biasa, home button dia ini udah home button kayak di iPhone 7 ke atas ya, udah nggak physical, dia pakai force touch. Dan ini nostalgia banget sih. Kita coba side by side sama ini ya, iPhone 3GS. Nggak beda jauh ya, cuma ini versi gedenya aja. iPhone tuh memang, kalau masalah desainnya menurut gue desain belakang terutama keren-keren. Cuma memang desain depan, terutama yang zaman kayak gini ya, dia bener-bener B aja banget menurut gue. Battery apakah udah bisa presentasi? Bisa, yang pastinya nice. Untuk versi kita lihat aja ya. Untuk versi dia sudah udah yang paling baru, udah 17.1.2 iPhone SE, dan bisa kita lihat nih. Bisa kelihatan nggak? Tidak? BAM! PA atau A, ini yang artinya ini ya, garansi iBox ya. Dia bukan, kalau di Gmap kan IDA, ini tuh PAA berarti ya iBox, garansi resmi. Jadi untuk IMEI gak usah takut. Kalian bisa nyari iPhone SE 2022 ini jauh lebih murah kalau misalkan beli X Inter ya, bisa 3 jutaan. Tapi gue selalu nggak rekomen, apalagi zaman sekarang karena IMEI-nya gampang diblok, part-part banyak yang diganti sih. Gue mending ya kalian beli yang iBox aja kayak gini. Karena kalau misalkan kalian interest sama iPhone SE kayak gini ya, kalian bukan big iPhone user, kalian gak sering pakai HP, hanya light usage kayak gue, iPhone SE ini mungkin bisa jadi juga untuk HP utama karena dia sangat compact, dan yang gue suka, ini one-handed pretty much super nyaman sekali. One-handed sangat-sangat nyaman, dan yang paling penting yang gue suka dari HP ini itu dia compactnya. Dan kamera juga dia sangat bagus ya, kalau misalnya kita coba ke kamera nih. Kita mana nih kamera? Where the fuck? Oke, ini dia kamera. Dan kita ke record video, dia bisa 4K 60 fps. Memang bakal menyedot baterai, tapi ya 4K iPhone tuh nggak main-main guys. Jadi di harga 4 jutaan, mungkin kalian bisa pakai ini sebagai HP video recording utama mungkin. Atau kalian butuh HP untuk video, HP secondary, ini mungkin bagus sekali. Ya, bisa kita lihat ya, desain sendiri sih ini benar-benar bahasa Jawanya tuh katro. Benar-benar tua sekali. Biasa tebal. Untuk layar sih memang dia kualitas IPS-nya bagus ya, viewing angle pretty much flawless, tapi ya masih 60Hz. Jadi memang kalau misalnya dibanding sama HP Android, spek on paper kalah banget, tapi ini HP ada beberapa aspek yang menurut gue bagus banget, malah lebih bagus daripada HP flagship Android. Seperti yang tadi gue bilang, dari performance, software support, dan kamera quality itu 3 strongest suit HP ini. Tapi yang pastinya ada yang bikin HP ini sangat lemah juga, seperti baterainya yang benar-benar lemah sekali. Kalau kita ke battery dan ke battery health, bisa kita lihat di 88%. Oke. Untuk layar, mumpung kita lagi di warna putih, ini nggak ada white spot, ya gue nggak bisa ngeliat ada white spot. Overall layar masih sangat bagus. Ini juga haptic juga masih enak banget. Gue coba kayak gini-gini masih oke. Dan dia pakai Apple A15, jadi kalian bakal nge-expect HP ini bakal disupport softwarenya sampai 2027 mendatang juga kayaknya masih disupport ya. Jadi kalau misalkan nyari HP secondary yang masih disupport sampai lama banget, ini bisa jadi pilihan. Nah, bagaimana untuk kustomisasi lock screen? Karena kan kustomisasi lock screen di sini kan agak berbeda ya. Ada bedanya nggak kira-kira sama iPhone yang udah notch atau udah pakai Dynamic Island? Kita langsung aja lihat. Kalau kita press and hold, untuk wallpaper collection sama persis ya, cuma dia kotak ya bentuknya, agak beda ya, agak unik ya.
Tapi dia sama persis ya untuk kayak nambah-nambah wallpaper sama persis. Kalau kita coba add new misal, terus kita milih yang color aja ya, kita warna ungu, kita lihat kustomisasinya. Oke. Kustomisasinya ini pretty much sama persis kayak di iPhone yang lebih mahal ya, 14 atau 15 Pro Max. Ini pretty much sama, widget-widgetnya juga sama, dan add widgetnya juga dia sepertinya sama, nggak ada bedanya. Oke. Sama persis 3 widget maksimal, 2 gini. Ya sih, ini overall mirip banget customize home screen. Untuk kustomisasi wallpaper ini benar-benar sama, jadi kalian nggak dikasih kekurangan, ya kan biasanya kalau di barang lain tuh suka kita nggak banyak dapat kustomisasi dibanding versi baru. Ini masih sama kok, kustomisasinya masih full, sangat baik. Kita langsung masukin fingerprint gue, kita tes fingerprint, dan habis kita tes fingerprint kita bakal coba komparasi foto dengan HP Android lain dan juga iPhone 14 Pro Max. Dikit-dikit aja, ini hanya unboxing dan short review. Jadi kita hanya komparasi fotonya tuh dikit-dikit aja. Untuk full reviewnya lebih detail minggu depan, stay tune. Kita phone unlock, kita coba pakai Touch ID. Kita coba aja sekali nih. Oke, tangan gue agak basah. Sampai sekarang saya jujur gue udah terbiasa sama Face ID-nya iPhone 14 Pro Max atau iPhone X ke atas, tapi sih gue sebenarnya masih rindu sama Touch ID. Nah, yang gampang aja lah, tanggal lahir gue. Oke. Ya ini gue pas lagi nge-record HP ini tuh masih belum pemilu ya, bisa kita lihat tuh Telkomselnya masih Telkomsel pemilu damai. Orang Indonesia tuh harus ditulisin kayak gitu ya biar nggak demo-demo nggak jelas. Oke, kita langsung tes fingerprintnya dalam kondisi mati. Bam! Ini yang gue suka dari Apple. Fingerprintnya tuh kerasa cepat, reliable, dan smooth banget animasinya, nggak awkward, loncat-loncat nggak jelas ya kayak di Android. Overall, fingerprint nggak ada masalah, masih bekerja dengan baik. Jadi sebelum kita masuk ke sedikit-sedikit coba foto komparasi, kita lihat dulu 3 tools-nya, langsung aja kita pindah ke komputer. Oke guys, so ini dia verification reportnya di Trio Tools, dan bisa kita lihat ini pengguna sebelumnya sangat memakai HP ini dengan banyak ya. Dia Trio Tools-nya pasti hijau semua, ini production date tahun 2020, dan bisa kita lihat baterainya 87, ini normal, memang biasanya di bawah 1% ya kalau Trio Tools tuh. Yang bikin nyesek ya, dia charging timer 664 kali. Bukan HP-nya bikin nyesek, bukan dari charging time HP ini, tapi HP yang gue pakai sekarang nih, iPhone 14 Pro Max ini, battery health 88%, charging time-nya baru di bawah 300. Jadi ya, iPhone 14 Pro Max tuh memang isunya, baterai isu tuh bener-bener nyebelin ya. Ini HP setua gini aja udah 2 kali lipat, dia masih 87. Cepat rusak baterai iPhone 14 Pro Max. Hayya, anyway. 100% ya, 98 pretty much perfect score, gak ada masalah, yang pastinya gak ada ganti part, mantap. Langsung kita balik lagi ke videonya. Oke, itu dia Trio Tools-nya, dan last but not least kita langsung tes untuk Maboy kameranya. Bisa kita lihat control center di HP ini menurut gue masih terbaik ya. Menurut gue control center dari semua HP iPhone yang baru, iPhone yang modelnya pakai home button, ini control centernya masih paling bagus karena kerasa natural dari bawah, kerasa ergonomik banget. Kalian para Pro Max user pasti ngerti maksud gue. Kadang-kadang agak awkward banget, control center kan di atas, jadi kayak awkward banget lah. Langsung aja kita tes untuk kameranya. Foto quality-nya aja kita tes beberapa. Kita coba foto si Hilly Charles seperti biasa. Ini kamera cuma satu ya, tapi gue bisa bilang satu kamera ini pretty impressive karena dia udah pakai imaging Apple A15. Kita take 1, 2, 3. Oke, matiin dulu live-nya. Ulangi lagi, kita take 1, 2, 3. Nice, dan itu ada suara, tapi karena ini iBox, nyalain ini, kita foto lagi, dan dia langsung silent. Itu enaknya bukan HP Jepang. Kita coba untuk selfie kameranya. Oke, ini dia selfie-nya. Selfie, walaupun 7 megapiksel menurut gue cukup acceptable. Dan ini beberapa komparasi foto-foto sedikit dengan HP lain.
14 Pro Max juga, dan juga HP-HP yang baru keluar kemarin-kemarin. Bisa dibilang, ini masih sangat flagship kualitasnya ya. Dan kita coba sedikit video recording aja ya guys. So, kita coba video recording dan ini bisa kita lihat 4K apakah bisa diganti on the fly dan bisa diganti off on the fly juga. Mantap sih. Langsung aja kita tes ya. 1, 2, 3. Tes 4K 60 di iPhone SE. Bam. Nah, ini dia guys. 4K 60, kalian juga bisa dengar suara mikrofonnya gimana. Yang pastinya iPhone microphone selalu sangat bagus. Ini bisa kita lihat ya, dia kualitasnya sih oke banget ya. Ini mirip banget kalau misalnya kalian pakai pencahayaan yang cukup kayak gini. Ini kualitasnya bener-bener mirip dengan iPhone 14 Pro Max gue. Kita lihat fokusnya bisa sedekat apa. Oh my god, fokusnya ini bisa jauh lebih dekat daripada iPhone 14 Pro Max gue. Itu sih yang gue suka sama HP iPhone dulu ya, sebelum ganti ke 48 megapiksel. Dan kalau misalnya kita lihat sebentar setup gue kayak gini, internet lagi mati ya, jadi bisa kita lihat bisnet. Kayak gini, nice. Noise memang ada, tapi overall gue bisa jamin video ini jauh lebih bagus daripada HP Android flagship zaman sekarang. iPhone sih masih oke banget. Foto udah kalah, tapi video masih bagus. Ya udah 1 menit, kita langsung balik aja ke kamera utama iPhone 14 Pro Max gue. Let's go. Jadi itu dia video recordingnya, sangat oke ya. Dan cuma segitu videonya, kita udah kelamaan nih basa-basi kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian suka ngeliat gue ngeramble sambil nostalgia dengan HP ini, mungkin bisa like dan komen di bawah kalau kalian ingin konten yang seperti ini lagi. Karena gue masih mencari konten yang bagus ya. Mendingan cepet ngomong atau bahas-bahas kecil-kecil kita cerita kayak gini. Cuma segitu ya video unboxing dan reviewnya. Minggu depan bakal review yang lebih detail dan lebih ke fitur-fitur, lebih ada bobotnya, nggak cuma basa-basi kayak gini, jadi stay tune minggu depan. Dan kalau misalkan kalian penasaran gimana video quality HP ini, gue bakal nge-review iPhone 14 Pro Max mungkin bulan depan ya, jadi stay tune aja. Bisa kita lihat juga ini sebelum kita tutup, tadi kita buka 82% dan sekarang baterai di 77%. 1 menit video 4K 60 dan tadi kita otak-atik sedikit HP kustomisasi. Ya lumayan boros ya, tapi masih ada, menurut gue sih masih ada tempatnya HP ini. Anyway, cuma segitu aja video unboxingnya. Thanks for watching, jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk review. Bye.